Halo, saya Pendeta Helmi Yosua Paat. Saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan, bagaimana awal pembentukan Tuhan panggil saya menjadi hambanya. Sampai sekarang loh, saudara, Bapak, Ibu, saya bisa bertahan itu hanya karena kemurahan Tuhan. Nah, saya mau cerita begini. Beberapa puluh tahun yang lalu ya, sekitar 40 sekian tahun yang lalu, Tuhan memanggil saya menjadi hamba Tuhan. Setelah saya mengikuti pendidikan di sekolah Alkitab begitu, kemudian saya ditempatkan di satu tempat. Karena dari sekolah mengatakan dimanapun juga ditempatkan, kamu harus bersyukur ya. Saya ditaruh di situ, bayangan saya ditaruh di gereja gitu kan. Atau di tempat-tempat yang enak lah gitu. Ternyata saya taruh di satu keluarga. Ya, saya lihat melalui kasat mata keluarga ini emang lumayan ya. The have gitu ya. Jadi saya pikir lumayan deh, saya taruh di situ gitu kan, ditaruh di situ. Ternyata wah, apa yang saya pikirkan itu di luar ekspektasi saya ya. Berlawanan sekali. Pada waktu hari pertama dia sudah mulai mengenalkan, "Oh Helmi, nanti kamar kamu di belakang, di gudang." Saya ditaruhnya di gudang loh. Ini kamar saya, dalam hati gini, waduh, kamar ini udah mah kecil, penuh barang-barang, terus barang saya mau taruh di mana, tempat tidur di mana. Gudangnya itu luasnya ya saudara, sedikit lagi hampir sama, ya lebih besar dari peti mati. hampir 2 meter lah, hampir 2 meter gitu, dikali 2 meter lebih sedikit. Penuh dengan rantang-rantang, penuh dengan segala, ada satu rak yang penuh dengan barang-barang. Kemudian saya bilang, "Bu, saya tidur di mana?" "Di bawah rak itu." Gitu. Waduh, saya nggak bisa ngelawan. Saudara, kemudian saya mulai ambil kasur tipis dan saya tidur. Kemudian dia wanti-wanti begini, "Udah ya, kamu taruh barang kamu, kan saya hanya satu tas. Kamu taruh di situ, cuman ingat," dia bilang begitu, "barang-barang gua jangan sampai jatuh dari rak itu. Kalau jatuh dan penyot, lu mesti ganti." Gitu ngomongnya. Waduh, saya bilang kejam amat nih ibu ini ya. Tapi saya, "Iya Bu, saya hanya ngurut dada." Puji Tuhan dalam hati, Bapak Ibu, kalau saya bukan hamba Tuhan udah gue tonjok loh gitu kan. Tapi ya sudahlah, saya nurut. Dan pagi-paginya diteriakin, "Helmi bangun, Beatstone," gitu. Saya lihat jam, oh 3:30. Wah, saya buru-buru ya, bangun, ambil gitar, nyanyi. Saya pikir dia teriak itu dia mau bergabung dengan kita. Karena doa kami itu di ruang tamu. Jadi saya nyanyi agak keras. Waktu pelan dia kayaknya nggak kedengeran, agak keras sedikit ya. Terus nggak keluar sampai selesai, nggak keluar tuh suami istri anak-anak. Nggak keluar ya. Akhirnya sudahlah kata saya. Saya juga udah lama juga kan di Stone. Akhirnya begitu selesai 5:30, saya mulai bebenah. Saya mulai cuci piring dan mulai masak. Dan dia baru bangun, "Selamat pagi," begitu, seolah-olah kayak nggak ada salah. "Selamat pagi Ibu." "Udah Beatstone-nya?" "Udah," saya bilang begitu. Nah, kemudian udah diberesin sudah semua. Nah, pada waktu makan pagi, Bapak Ibu, saya nggak kepikiran. Dia makanannya yang enak-enak. Sementara saya kan ada Oma di situ. Nah, Oma bilang gini, "Helmi, makanan lu di sini." Gitu. Ya jadi saya makan di dekat gudang. Dekat garasi, karena garasi itu dekat gudang ya. Saya makan di situ. "Lu makan di sini." Gitu. Tahu nggak dikasih makan apa? Sukro di dalam toples yang udah banyak belatungnya. Jadi mesti ngambilnya pakai pinset. Waduh, gelo ya saya ngeliatnya. Cuman karena pelayanan saya ingat, saya bilang gini, "Tuhan, saya geli ya ngeliat itu. Tapi gimana, saya lapar gitu ya." Kemudian saya berdoa, "Tuhan, buatlah sukro yang masuk di kerongkongan saya itu seperti bakso rasanya," gitu. Emang geli ngeliat itu belatung-belatung nempel-nempel, saya ambil pingset. Makan.
Begitu setiap hari diperlakukannya. Itulah awal pembentukan sampai akhirnya saya udah pengen cepet-cepet juga keluar dari rumah itu karena saya seperti masuk di dalam kandang singa begitu, diperlakukan begitu rupa ya. Nah mereka itu punya toko kain, jadi mereka itu kalau pergi pagi ya suami istri terus pulang malam sampai toko tutup. Diperlakukan begitu sampai saya doa, Tuhan tolonglah supaya saya nggak lama-lama lah praktek di sini gitu. Ya saya dibuat jadi kayak ART gitu. Kalau ART itu kan dibayar ya, sekarang saya enggak. Nah udah saya melakukan itu loh Bapak Ibu ya, dengan taat aja lakukan. Sambil menunggu harinya supaya saya segera keluar dari rumah itu. Nah benar, 2 hari lagi saya mau selesai masa praktek saya di rumah itu. Ibu ini kan dalam keadaan hamil loh. Saudara, hamilnya besar. Dia bilang begini sama saya, Helmi, anak gua kan dua-dua cewek nih. Dia bilang begitu. Gua pengen anak laki. Kalau lu bisa doain sama Tuhan lu, minta anak yang di perut gua ini laki-laki, gua mau sungguh-sungguh, dia bilang gitu. Gua mau sungguh-sungguh, gua nggak akan lagi memperlakukan kamu seperti beberapa waktu yang lalu. Gua benar-benar mau taubat, gitu ngomongnya. Itu 2 hari lagi. Kemudian Bapak Ibu, saya berdoa sama Tuhan, nangis saya. Kemudian suaminya bilang begini dengan petantang-petantang, lu mesti ingat ya apa yang dikatain sama istri gua ya. Lu mesti minta sama Tuhan lu, anak di kandungan istri gua harus laki-laki. Kalau enggak lu lihat aja gitu. Jadi saya diancam. Saya bilang, "Ya Pak," gitu. Saya berdoa, saya nggak tidur sampai nangis-nangis. Benar. Pas sudah gitu Tuhan memperlihatkan. Maaf ya Bapak Ibu. Jadi anak itu menghadap di dalam perut itu diperhadapkan Tuhan ke saya, diperlihatkanlah antenanya gitu. Nah pas sudah gitu, wah laki-laki kata saya. Terus saya biston besoknya doa pagi. Pas doa pagi gitu saya ngomong sama mereka suami istri, Pak Bu yuk kita doa. Iya memang saya mau doa, ini istri saya udah kontraksi, dia bilang begitu. Kayaknya mau melahirkan. Helmi, kamu cepat-cepat doanya, terus kamu ikut ke rumah sakit, awas ya, harus anak saya mesti laki. Itu saya bilang gini, Pak, kalau misalnya nih Tuhan jawab anak Bapak laki, gua mau lebih sungguh-sungguh. Wah pokoknya benar ya Pak ya, bilang gitu. Saya juga ngomong sama istrinya, iya saya juga mau lebih sungguh-sungguh gitu. Oke. Saya pegang itu, dan akhirnya kita ke rumah sakit, ke Jakarta tuh rumah sakit, masih ingat waktu itu ya, rumah sakit Husada di Mangga Besar. Saya antar di situ, saya nguping, denger nih anak udah keluar belum sih gitu. Tiba-tiba dokternya bilang, suaminya mana Bapak ini gitu. Oh ya saya sendiri. Pak selamat ya ibu sama anak itu sehat. Anak saya Dok, anak Bapak laki-laki. Terus selamat ya Pak. Oh langsung dia peluk saya. Si Bapak itu, Helmi anak gua laki-laki bener loh. Udah Pak masuk aja dulu ketemu sama istrinya gitu kan. Saya dokter, saya izin dokter saya bisa masuk nggak? Boleh. Masuk. Kemudian si Bapak itu berubah loh 180 derajat. Ya ini saudara saya gitu. Padahal lu baru kata-katain gua tuh berapa waktu yang lalu. Akhirnya Bapak Ibu saya lihat benar anaknya laki-laki cakep. Terus si istrinya pegang tangan saya, dia minta maaf. Dia bilang, Helmi lu benar-benar hamba Tuhan. Dia bilang gitu. Tuhan itu ternyata sayang ya sama lu, dia bilang gitu. Terus suaminya bilang, iya kami minta maaf. Saya bilang bukan hanya sekedar minta maaf. Saya bilang ada janji yang Tuhan buat, yang ibu sama bapak lakukan tadi apa? Ya saya mau sungguh-sungguh gitu. Ya oke. Dan benar. Besoknya kan saya harus meninggalkan mereka, saya pamit. Wah mereka nangis. Kemudian mereka katakan begini, Helmi sebenarnya saya tuh nggak ada niatan jahat ya untuk hamba-hamba Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan yang
praktek di tempat kami baru 3 hari ngacir, kabur karena nggak kuat. Memang itu saya sedang gojlok lewat perbuatan saya sama suami saya. Apakah benar hamba Tuhan? Ternyata saya dapati kamu benar hamba Tuhan gitu. Dan saya nggak dikasih untuk saya keluar dari rumah itu Bapak Ibu. Tapi ya saya harus keluar ya. Akhirnya mereka antar saya kembali ke pusat. Waktu itu kantor kami ada di Tomang, dikembalikan ke pusat dan mereka minta maaf. Mereka mengatakan terima kasih mengirimkan pengerja yang benar-benar gitu. Dan akhirnya ya begitu, akhirnya mereka bertobat dan saya dikatakan mulai hari ini saya akan anggap kamu sebagai adik saya gitu. Lah dulu kan belum ada HP Bapak Ibu. Saudara belum ada HP jadi kita lost kontak ya, nggak ada telepon, nggak ada apa. Ya saya cuman iya aja. Nah pada waktu saya ditempatkan lagi di satu tempat yang lain, mereka yang nganter saya. Wah segala macam saya disayang gitu. Jadi itulah ya awal melayani Tuhan itu dibentuk sehingga ada banyak hal ya. Sampai saya juga nggak punya apa-apa. Sepatu juga tinggal satu-satunya. Sudah putus-putus lagi talinya Bapak Ibu. Jadi kalau setiap doa saya harus bawa karet tuh 1 on paling sedikit. Karena setiap melangkah 5 langkah itu putus semua karet-karetnya. Jadi harus ambil lagi 5 atau 10 karet diikat di ini lagi. Nggak pernah saya minta, Bu beliin sepatu dong nih, gue udah nggak ada sepatu. Nggak pernah. Tetapi begitu sampai di sana benar-benar udah hancur waktu itu doa di Tanah Abang ya. Di daerah Cideng situ doanya benar-benar saya udah ngomong sama kawan saya bilang wah gue udah gak ada sepatu nih pulang. Hel berarti kamu kalau pulang nyeker dong, dibilang gitu. Ya udah gak apa-apa lah kata saya gitu. Paling lu yang malu kata saya gitu ke teman saya. Karena lu punya teman gak ada pakai sepatu gitu. Tapi luar biasa loh. Waktu saya nggak punya apa-apa, memang itu sepatu udah hancur benar-benar, saya udah buang ke tempat sampah. Waktu saya doa, nah ibu itu bilang begini, Helmi, nanti selesai doa kamu jangan dulu pulang menghadap saya, gitu. Nah saya biasanya setelah selesai doa, kita gulung tikar ya, merapikan itu ruang doa. Kemudian kawan saya bilang, maaf ya saya dipanggil sama ibu ini, jadi kamu tunggu aja di luar gitu. Oke, terus ibu ini bilang gini, Helmi, saya ingin menghadiahkan sesuatu. Dia kan belum tahu kalau saya sepatunya hancur seperti itu Bapak Ibu. Dan saya pulang nggak bakal pakai sepatu, memang sepatu saya udah saya buang ke tempat sampah. Saya juga niat biarin lah, saya jalan kaki telanjang juga nggak masalah gitu. Dia bilang begini, kemarin ini saya singgah di satu toko. Kemudian saya tertarik dengan ada satu benda, dia nggak ngomong sepatu, yang begitu bagus sekali. Dan itu pertama di Indonesia, katanya gitu. Dan saya waktu doa itu, padahal itu bukan ukuran kaki saya. Karena kamu lihat sendiri kan kaki saya besar gitu. Dia bilang kaki saya kan nomor 43. Sedangkan barang itu, ya saya sebut itu sepatu, itu sekitar 37-38 kecil gitu. Tapi ya karena saya seneng sama sepatu itu saya beli. Ternyata waktu doa saya dengar suara kasihkan sama Helmi, hambaku Helmi gitu. Wah, nah dan inilah barangnya. Begitu dikasih Bapak Ibu, itu adalah sepatu kickers yang pertama kali. Wah luar biasa. Saya ingin sekali sepatu itu, tapi sepatu itu mahal asli loh. Kalau kickers yang sekarang nggak tahu asli apa enggak. Dan harganya cukup lumayan, tapi itu asli. Saya putar-putar begini, oh benar asli. Dia bilang, kamu masih sanksi ini asli apa enggak? Ini asli, dikasih lihat sertifikatnya, benar asli. Terus saya peluk ibu itu, saya bilang terima kasih Bu. Saya pasti ini sepatu cukup, coba dipakai dulu. Wah akhirnya mempercantik kaki saya ya, saya bersyukur sama Tuhan. Saya bilang begini, kamu mimpi apa? Saya bukan mimpi ya, tapi saya berharap pernah ada iklan lihat di TV, saya pengen punya sepatu itu, tapi sepatunya mahal, saya nggak ada duit mau beli di mana. Ternyata Tuhan kasih ke saya
lewat ibu gitu. Wah, saya bersyukur. Jadi pertama kali itu di Jakarta yang pakai sepatu kickers itu saya. Luar biasa. Jadi bayangkan ya, saya dibentuk Tuhan begitu rupa, tapi saya tidak melawan, dan pada akhirnya Tuhan buat saya menuai. Wah, jadi saya lihat kalau sampai sekarang saya bisa bertahan itu karena Tuhan, Bapak Ibu. Jadi kalau saya ngomong sama teman-teman saya, kamu baru begitu aja kamu udah pundung sama Tuhan ya, udah marah sama Tuhan, udahlah sabarlah. Terus saya cerita, saya ngalamin kayak gini gitu. Banyaklah kesaksian-kesaksian Bapak Ibu, bagaimana Tuhan bentuk saya harus tidur di kolong jembatan, saya harus bersama dengan para tukang palak lah, sama segala macam preman-preman, tapi semua mereka dimenangkan bagi Yesus. Itu ujung-ujungnya Tuhan menghadiahkan mereka itu jadi percaya kepada Tuhan Yesus. Saya juga dibentuk, awal-awalnya memang gak enak ya, tapi akhirnya saya menuai makin hari makin Tuhan memberkati. Saya melihat sampai saya juga bingung nih. Jadi saya sampai sekarang saya kebanyakan sepatu loh Bapak Ibu. Wah, Tuhan kasih sama saya itu luar biasa ya. Saya punya cerita yang tadinya tidak punya apa-apa, sekarang Tuhan kasih sesuatu yang luar biasa di luar pikiran saya. Jadi di dalam pelayanan saya himbau kepada Bapak Ibu pendengar yang setia, kalau ada apa-apa yang terjadi itu memang tidak mengenakan proses ya dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan, tetapi jangan putus asa. Di balik semua proses itu pasti Tuhan menyediakan sesuatu yang luar biasa. Segitu aja ya, Tuhan Yesus memberkati, dan nanti kita ketemu pada kesaksian berikutnya. Bye-bye, Tuhan berkati.